Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara saya clear ya? Clear, Pak. Oke, baik. Ya, alhamdulillah nih pagi ini kita bertemu kembali ya. Dan mudah-mudahan kita semua sehat ya. Oke, sebelum ini sebetulnya sudah minggu ke-9 ya. Jadi apa namanya nanti kelompok pertama harus sudah presentasi gitu ya. Mudah-mudahan sudah siap. Tapi nanti setelah saya duluan ya, apa namanya kita berdiskusi tentang materi ini ya, gitu. Semua bahan sudah saya upload di Google Class ya. Jadi nanti kalau misalnya tidak sempat saya tayangkan gitu, artinya silakan Anda baca dan saya yakin bisa lah ya gitu. Oke, saya ingin mulai ini dari ini kemarin seperti yang saya janjikan ya. Kita ingin melihat apa namanya apa sih isi dari pelatihan ya Pusdiklat Batan gitu ya. Dan saya rasa bagi Anda tidak sulit lah. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke, jadi ini adalah kalau Anda mengambil pelatihan proteksi radiasi radiografi ya tingkat pertama, filenya ini. Tapi mungkin ini sih eh, punya Mas Cipto. Nanti saya juga minta beliau juga yang untuk ya karena dia sudah pelatihan tingkat 2 ya. Nah, nanti artinya kalau nanti Anda suatu ketika itu atau nanti juga ingin mendapatkan sertifikat kompetensi di proteksi radiasi ya di Batan yang menyelenggarakan, Anda sudah tidak asing maksud saya. Nanti saya ingin memperkenalkan ini aja dulu ya, gitu. Dan mungkin ya kalau kita lihat, saya yakin Anda bisa. Karena ini materi ini adalah materi yang sudah Bu Palupi berikan di awal-awal ya, yaitu oke ini ini peralatan ya peralatannya yang ya dia tentang detektor dan macam-macam ya. Nah, ini bab 1 tuh pendahuluan dia akan tentunya akan menceritakan tentang pemanfaatan radiasi ya di bidang industri ya maksudnya biasanya untuk uji tak rusak ya kan. Kemudian juga keuntungan dan kerugian ya potensi bahayanya yang dimunculkan ya. Jadi ya pemanfaatan radiasi tapi ini untuk bidang industri. Nanti kalau ada untuk bidang kedokteran juga ada ya. Ya tentunya ya bisa berefek ya selain apa namanya membuat uji nyata rusak dalam sampel tapi juga radiasinya itu bisa mengenai si pengukurnya juga ya dan lain-lain. Kemudian juga besaran radiasi sebagai kuantitas efek ya yaitu dosis radiasi ya. Kemudian sifat radiasi yang memang tidak bisa kita detect ya dengan panca indera kita gitu kan. Sehingga kita perlu apa alat bantu yaitu alat ukur radiasi ya gitu. Nah, tentunya dalam setiap ini tujuan pembelajaran atau pelatihan itu ada kompetensi dasar yang ingin disasar ya, yaitu peserta mampu menjelaskan konsep dasar proteksi radiasi pada saat melakukan pengujian radiografi ya gitu. Nah, jadi kemudian ada tujuan pembelajarannya ya kan. Jadi indikator keberhasilannya yaitu ada dua bagian di tingkat 1 ini, yaitu bagian pertama itu yang dibahas tentang besaran dosis radiasi, kemudian menyebutkan jenis alat ukur radiasi, kemudian faktor kalibrasi survei meter dan menyebutkan langkah penggunaan survei meter ya gitu. Nah, kemudian yang bagian keduanya tentang menjelaskan efek radiasi pada manusia, juga menjelaskan faktor pengendali radiasi eksternal ya, gitu. Nah, sebagian memang sudah Bu Palupi berikan mestinya. Nah, di pokok bahasan 1 ini ada 3 bab ya, yaitu bab pertama itu pendahuluan, kemudian bab 2 itu besaran dan satuan dosis radiasi, mulai dari paparan, dosis serap, dosis ekivalen, dosis efektif, kemudian hubungan antara aktivitas sumber radiasi dengan laju dosis ya kan gitu. Kemudian yang bab 3 yaitu alat proteksi radiasi, yaitu alat ukur proteksi radiasi ya. Jadi bagaimana efektivitas proteksi radiasi gitu.
Jadi ada sumber kemudian dikasih protek ya, misalnya timbal atau kadang-kadang apa namanya tembok atau apa gitu ya, beton. Nah, kemudian diukur apa namanya dosisnya yaitu dengan alat ukur proteksi ya, yaitu ada dua yaitu dosimeter perorangan atau individual dosimeter ya dan juga monitor area kan gitu. Nah, kemudian di pokok bahasan keduanya itu ada efek radiasi bagi manusia ya. Ada klasifikasi efek berdasarkan jenis sel, klasifikasi berdasarkan dosis radiasi itu. Kemudian juga pengendalian radiasi eksternal ya. Ada waktu, jarak, juga penahan radiasi ya gitu. Nah, di Google Class saya juga sudah mengumpulkan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapeten ya. Kita tahu EA-nya apa kita Indonesia itu adalah Bapeten, Badan apa tuh Tenaga Atom Nasional ya. Jadi pengendalinya itu di apa Bapeten gitu. Nah, dulu pernah salah satu kepala Bapetennya itu adalah dari MIPA ya, yaitu Prof. Jazi ya. Nah, itu juga mengeluarkan satu kebijakan tahun 2020. Nah, beberapa kebijakan apa namanya terkait pengukuran dan sebagainya yang sudah distandarkan itu ada di situ gitu. Nah, bagi Anda yang ingin berkiprah di dunia proteksi radiasi, mestinya Anda silakan membaca-baca itu gitu. Jangan sampai kehilangan info ya atau ya biasanya kadang-kadang terutama di badan-badan pemerintahan terkait apa namanya legal standing dokumen itu sangat penting. Pengetahuan Anda tentang undang-undang itu penting banget gitu ya. Terutama di dunia industri dan sebagainya. Kalau Anda sudah mengenal itu, yaitu mungkin akan jauh diperhatikan ya. Artinya Anda care ya terhadap perundang-undangan. Nah, walaupun kadang-kadang di perguruan tinggi ini kita kurang care juga. Waktu dulu kita pernah juga tuh ya apa namanya ya kalau yang lab atau minti, alhamdulillah waktu itu kita apa ketika dikasih tahu ketika saya jadi ketua departemen itu kita langsung menindaklanjuti apa yang diminta Bapeten ya. Tapi ada satu laboratorium yaitu laboratorium X-ray ya, X-ray di paling utara itu sempat dipakai polis lain ya, bukan polis lain, jadi garis merah. Artinya sama si Bapeten itu di garis merah itu ini tidak boleh untuk digunakan terlebih dahulu sampai ada izin atau permintaan izin ya dari Bapeten. Itu sempat juga karena ketika pengajuan izinnya itu terbengkalai ya waktu itu sehingga X-ray-nya tidak bisa digunakan. Padahal waktu itu ada beberapa mahasiswa sedang ngantri ya, mahasiswa S3 waktu itu malah akan menggunakan sehingga agak terhambat sedikit ya. Ya alhamdulillah sih sekarang sudah bisa ya, sudah diperbolehkan lagi karena ada Bu Palupi, ada Mas Cipto, kemudian nah sekarang kalau tidak salah izinnya sudah habis, ini juga sedang dimintakan lagi untuk perpanjangan ya apa namanya apa izinnya gitu ya. Jadi karena dunia radiologi atau radioaktivitas itu apa namanya cukup ya cukup berbahaya ya untuk orang umum, maka pemerintah sangat apa namanya peduli terkait itu, maka banyak kebijakan. Nah, kalau Anda ingin berkiprah di dunia seperti ini, membaca undang-undang, peraturan yang seperti itu tuh harus ya. Artinya disarankan untuk itu membaca sehingga wawasan Anda bertambah gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, contoh lah ini ya. Jadi besar dan dosis ya radiasi ya. Nah, ini besaran dan satuan dosis radiasi tentunya Anda sudah tahu juga ya. Jadi menentukan potensi bahaya radiasi ya. Jadi kemudian memahami besaran dan satuan radiasi ya. Biasanya kan ada mungkin dalam satuan apa kalau paparan itu adalah kolom per kilogram. Kemudian juga dalam satuan apa namanya rongsen ya kan. Itu benar satuannya. Kemudian nanti ada juga satuannya sievert ya kan atau gray dan sebagainya gitu ya. Ini menggambarkan efek ya. Jadi memang dengan kita tahu memahami besaran dan satuan itu kita bisa menggambarkan efek yang bisa ditimbulkannya gitu loh.
Semakin besar apa namanya dosisnya, itu berarti kan semakin berbahaya juga untuk apa namanya, terutama untuk kita ya manusia gitu. Nah, ketika kita bereksperimen di lab ya, lab atom inti itu kan beberapa kita juga kurang care. Itu tuh sebenarnya dosisnya berapa? Mestinya si yang punya lab kayak ketua lab atau Mas Cipto gitu, itu ngelabelin gitu di si sumber-sumber radioaktifnya kan. Anda mungkin ada yang sudah eksperimen Geiger-Müller ya kan, kemudian apa ya, beta gamma kan, radiasi beta gamma alfa itu kan sudah, ini kan ada sumbernya, ada cesium, ada radon dan sebagainya. Nah, mestinya itu dilabelin itu berapa apa namanya dosisnya, sehingga kita tahu kita hati-hati dengan itu kan gitu. Nah, besaran dosis itu ada besar, jadi ada paparan, ada dosis istilahnya ya, ada paparan, ada dosis serap, ada dosis ekivalen, dan dosis efektif. Gitu. Nah, misalnya ini paparan ya, paparan itu kelihatan nih, dilambangkan dengan X ya, dengan X gitu biasanya. Nah, ini didefinisikan dengan kemampuan radiasi gamma dan sinar X untuk menimbulkan ionisasi di udara dalam volume tertentu. Jadi ini khusus untuk ini ya, sinar gamma dan sinar X yang dilewatkan pada suatu medium yang berisi udara di situ, yang masanya, elemen masanya dm ya. Nah, maka kan ini bisa menimbulkan mengionkan ya udara di dalam ini gitu. Sehingga nanti apa elemen ion persatuan masanya kita tahu dq per dm. Jadi ketika si radiasi gamma dilewatkan udara, maka si gamma ini bisa mengionisasi ya, mengionkan molekul-molekul di sini, sehingga muncullah dq per dm ya gitu. Nah, jadi satuannya tadi ya dalam kolom per kilogram kalau satuan sistem internasional ya. Atau juga biasa istilah dengan Rongsen ya, istilah satuannya R atau Rongsen. Nah, 1 R itu bisa dikonversi ke kilogram kolom per kilogram, itu 1 Rongsen itu sama dengan 2,58 kali 10 pangkat min 4 kolom per kilogram ya gitu. Nah, tapi yang harus diperhatikan bahwa ini jadi paparan ini hanya berlaku untuk radiasi gamma dan sinar X dalam medium udara ya gitu. Satuannya ya dalam ini. Nah, ada laju paparan kan, kalau tadi paparan, kemudian sekarang laju paparan. Jadi dan kita sebagai orang fisika tidak asing juga yang namanya paparannya X, maka laju paparannya tentunya dx dt ya kan. Sama seperti kalau ada posisi, maka kecepatannya adalah perubahan posisi terhadap waktu. Ini juga begitu. Laju paparan kan berarti perubahan paparan terhadap waktu ya. Nah, besar paparan persatuan waktu. Jadi satuannya adalah kolom per kilogram jam atau apa namanya rongsen per jam. Ini satunya dalam jam ya. Gitu. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dosis ya. Ya, dosis serap ya, dosis serap. Oh, ini kelihatan nih. Ini kelihatan nggak ya? Halo? Judulnya itu kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, kehalang ya. Oke. Dosis serap ya. Nah, jadi energi rata-rata yang diserap persatuan massa bahan. Jadi energi rata-rata yang diserap ya, diserap bahan persatuan massa bahan. Nah, jadi ini untuk semua jenis radiasi ya. Jadi kalau tadi paparan tadi kan apa namanya hanya untuk sinar gamma dan sinar X ya. Kemudian kalau ini untuk semua jenis radiasi, bisa alfa, beta, gamma atau sinar X ya. Dia mengenai semua jenis medium, tidak hanya di medium udara ya. Jadi semua medium, maka di sini akan ada diserap ya. Ada penyerapan elemen energi ya di situ. Jadi DE itu adalah elemen energi yang diserap ya. Jadi ya artinya tidak, kalau energinya E maka DE itu adalah bagian dari DE itu bagian dari E-nya ya. Sehingga dosis serap di sini adalah DE per dm. Jadi apa namanya energi persatuan massa ya yang menyerap.
tentunya kita bisa duga ini mesti kalau satuannya dalam satuan joule ya, per kilogram. Joule per kilogram atau sering disebut juga dengan Gray ya. Nah, ini satuan internasional tapi juga kadang-kadang ditulis dalam satuan rad ya, radiasi. Jadi 1 Gray itu adalah 100 rad. Nah, ini kadang-kadang ini juga kita harus ingat gitu ya. Satu Rongsen itu sekian kolom per per kilogram ya gitu. Nah, kemudian 1 Gray itu ada kira-kira 100 rad. Nah, ini berlaku untuk semua jenis radiasi dan semua jenis bahan yang dilalui ya. Nah, jadi laju dosis tentunya dosis serap per satuan waktu. Jadi satuannya jadi besar dosis serap per satuan waktu, satuannya adalah joule per kilogram jam ya, atau Gray per jam, atau juga bisa dalam radian ya, radiasi. Jadi rad per jam bisa juga ya. Nah, nanti kita bisa mengkonversi kan dari rad jam ke satuan Gray per jam, atau ya dari Gray bisa juga ke satuan rad gitu. Nah, hubungan dosis serap dengan paparan ya. Jadi hubungan dosis serap dengan paparan. Nah, dosis serap ya ini satuannya rad. Ini sama dengan F kali X ya. X itu paparannya. Nah, berarti kita tahu F-nya ini akan faktor konversi kalau dalam fisika. Jadi sebandingan ya kan, kalau Anda masih ingat. Jadi suatu besaran yang jelas dalam fisika itu kiri dan kanan harus sama ya. Kalau di sebelah kirinya adalah radian, kalau sebelah kanannya adalah Rongsen, ya berarti F-nya itu adalah radian per Rongsen, ya kan gitu. Jadi F adalah faktor konversinya ya. Nah, untuk medium udara ya, untuk medium udara aja. Jadi untuk medium udara itu faktor kesebandingan F-nya hasil eksperimen orang itu. Jadi kalau misalnya Anda variasi paparannya, kemudian Anda dapat dosisnya ya, kemudian Anda buat grafik, maka F-nya itu adalah 0, ini gradiennya berarti kan 0,877 radian per R gitu. Nah, untuk proteksi radiasi F-nya itu adalah 1 radiasi per Rongsen ya per R. Nah, kalau dosis ekivalen ya, dosis ekivalen atau dilambangkan dengan H besar ya. Jadi dosis serap sama, tetapi jenis radiasi berbeda. Jadi dosis serapnya sama, D-nya sama, tapi jenis radiasinya berbeda, maka ini akan menimbulkan efek biologi yang berbeda pada suatu organ tubuh tertentu. Jadi misalnya dosis radiasinya sama-sama, misalnya ini kan kalau kita lihat ya sekian rad misalnya kan, kemudian tapi jenis dari radiasinya berbeda, misalnya alfa, beta, gamma atau sinar X mengenai suatu organ tubuh, itu akan menimbulkan efek biologi yang berbeda gitu. Nah, daya ionisasi masing-masing jenis radiasi kan berbeda-beda gitu ya. Nah, daya ionisasi besar, tingkat kerusakan biologi yang ditimbulkannya juga akan tinggi gitu. Jadi efek biologi akan berbeda ya. Jadi satu jenis organ terhadap jaringan ya gitu. Jadi kalau kulit dipapar dengan alfa, beta atau gamma itu atau sinar X itu bisa menimbulkan efek yang berbeda walaupun dosisnya sama ya. Kenapa? Ya tadi karena interaksi ya dari sinarnya tadi dengan organ kita berbeda. Nah, dosis ekivalen ya, bilangan yang menggambarkan kemampuan radiasi untuk menimbulkan kerusakan pada suatu jenis organ atau jaringan dinamakan faktor bobot radiasi atau WR ya. Jadi faktor bobot radiasi. Nah, bergantung pada daya ionisasi suatu jenis radiasi gitu. Nah, jadi kita sudah paham juga nih persamaannya kan. Jadi H atau dosis ekivalen itu kalau ada tanda seperti ini berarti penjumlahan ya kan. Jadi ini ada dosis radiasi kemudian dikalikan dengan faktor bobot radiasi ya gitu.
Nah, nilai WR itu 1 untuk radiasi gamma atau sinar X kan gitu. Untuk radiasi lainnya mungkin berbeda ya gitu. Nah, satuan dari dosis ekivalen itu adalah sievert ya. Sievert untuk sistem internasional atau rem ya gitu. Radiasi elektromagnetik ya, rem. Nah, 1 sievert itu sama dengan 100 rem gitu. Nah, ini kan juga konversi-konversi seperti ini juga kalau karena biasanya pelatihan ini dikasihkan untuk teman-teman D3 ya. Sehingga praktis ya sesuatu besarannya itu harus didefinisikan lebih teknis gitu ya. Lain kalau misalnya ya untuk kita orang fisika itu biasanya bagaimana perumusan itu diturunkan dan sebagainya dan lain-lain ya. Tapi kalau mereka biasanya to the point untuk bagaimana besaran itu bisa diukur dan bagaimana cara mengukurnya gitu ya. Sudah ada gitu. Jadi mereka tidak mau pusing-pusing dengan penurunan persamaan kadang-kadang. Nah, ya untuk Anda juga kalau kadang-kadang kalau Anda nanti mau ke dunia industri kan harus praktis juga. Artinya kadang-kadang ini dibutuhkan ya. Walaupun kadang-kadang kita itu pengennya ini gimana nih cara mencarinya ya gitu. Tapi dalam dunia praktis kadang-kadang itu pendekatan ya yang diambil dari pendekatan ya atau eksperimen. Tapi kalau ada tanda sigma seperti ini kan berarti ini adalah penjumlahan ya, penjumlahan D kalikan WR ya. Kalau D berbeda untuk jenisnya ya dijumlahin ya seperti itu. Jadi penjumlahan ya. Nah, laju dosis ekivalen itu biasanya H dot ya. Besar dosis ekivalen per satuan waktu. Satuannya adalah sievert per jam atau rem per jam. Ya. Jadi DH per DT ya. Jadi sievert per jam atau rem per jam. Nah, dosis ekivalen ya. Oh. Jadi kalau kita lihat nih penyinaran seluruh tubuh dengan dosis ekivalen yang sama, misalnya pada paru-paru atau kulitnya jenis radiasi yang sama juga. Nah, ini efek pada setiap organ tubuh bisa jadi berbeda. Nah, jadi ini adanya perbedaan sensitivitas organ atau jaringan tubuh terhadap radiasi ya gitu. Nah, maka di sini ada efek biologi ya. Jadi semua jenis radiasi misalnya mengenai itu akan muncul efek biologi pada setiap organ atau jaringan. Itu efeknya kan berbeda ya. Nah, sehingga efek radiasi yang diperhitungkan adalah efek stokastik. Jadi tingkat kepekaan organ atau jaringan tubuh terhadap efek stokastik akibat radiasi disebut dengan faktor bobot atau organ per jaringan tubuh. Jadi ada. Nah, dosis efektif itu adalah dosis ekivalen. Jadi ini dosis efektif ya. Dosis efektif itu adalah dosis ekivalen dikalikan dengan faktor bobot jaringan atau dosis serap dikalikan faktor bobot radiasi dan faktor organ jaringan. Jadinya faktor dosis efektif. Ya, di sini dosis efektif ya. Nah, sehingga kita bisa menuliskan bahwa E atau dosis efektif itu adalah sigma. Sigma itu adalah nanti penjumlahan antara dosis ekivalen dikalikan faktor bobot organ ya. Atau kalau hanya kita ganti dengan dosis serap dikalikan dengan faktor bobot radiasi ya dikalikan dengan faktor bobot organ gitu. Ini satuannya adalah sievert ya. Jadi satuannya adalah sievert atau jadi dosis efektif itu satunya sievert ya. Satuan internasional itu atau dalam rem ya gitu. Nah, ini kita lihat nilai faktor bobot organ atau jaringan tubuh nih ya. Jadi orang sudah meriset ini ya. Jadi organ dan jaringan tubuh misalnya sumsum tulang merah atau usus besar ini nilai dari faktor bobot organnya ya. Ini misalnya 0,12. Kalau payudara 0,12, kemudian kandung kemih 0,04 dan seterusnya ya.
Jadi ini jaringan lain. Jadi jaringan lain itu misalnya adrenalin, kemudian ekstra toraks ya, kantung empedu dan sebagainya. Di total jadi satu. Ya. Ini adalah faktor bobot organ ya gitu. Nah, bagaimana hubungan antara laju dosis radiasi dengan apa di sini? Saya nggak bisa ya. Jadi bagaimana hubungan antara aktivitas sumber radiasi dengan laju dosis ya. Nah, kita lihat ini misalnya ada apa namanya aktivitas radiasi ya biasanya dilambangkan dengan A, satuannya adalah Curie ya. Jadi misalnya ini ada orang ini ya berjarak R meter ya dari sumber radiasinya. Nah ini laju paparan pada jarak R meter dari sumber radiasi gamma misalnya yang berbentuk titik dengan aktivitas A Curie ini adalah ini satuannya. Jadi persamaannya X dot atau laju paparan itu adalah gamma dikalikan A. A-nya di sini adalah aktivitas dalam satuan Curie ya. Kemudian R itu jarak ke sampel atau orang tersebut ke sumber radiasi. Ini satuannya adalah Rongsen per jam ya, jadi R per jam. Nah, kalau kita lihat di sini gamma itu adalah faktor gammanya. Jadi gamma ini faktor gammanya, satuannya adalah R meter kuadrat per Curie jam ya. Kemudian ada di sini aktivitas, satunya Curie, kemudian R-nya adalah jarak ya. Sehingga nanti apa namanya laju paparannya atau X dot-nya itu adalah Rongsen per jam. Nah, kemudian bagaimana hubungan apa namanya aktivitas dengan laju dosis ya. Jadi ini ada aktivitas radiasi ya, satuannya di sini mbecquerel, jadi megabecquerel, kemudian pada berjarak R dari orang, kemudian ini orang akan terpapar ya, akan laju dosisnya akan kena radiasi dengan laju dosis H dot di situ. Maka laju dosis ekivalen pada jarak R meter dari sumber radiasi gamma yang berbentuk titik dengan aktivitasnya A itu misalkan satunya megabecquerel. Nah, adalah ini. Jadi H dot-nya itu adalah A kali H per R kuadrat. Ya, satuannya di sini satuannya dalam mikrosievert per jam. Jadi H-nya di sini adalah ya ini konstanta laju dosis ya. Jadi mikrosievert meter kuadrat per megabecquerel per jam. Kemudian A-nya itu adalah aktivitasnya dalam megabecquerel. Kemudian ini R-nya adalah jaraknya ya. Gitu. Nah, faktor gamma dan konstanta laju dosisnya itu seperti ini. Misalnya untuk radioisotop Se75, energinya itu dalam satuan mega elektron volt kan. Ini 0,006, sedangkan faktor gammanya untuk radioisotop ini adalah 0,23 apa namanya Rongsen meter kuadrat per Curie jam ya. Kemudian ini ada apa namanya K dot ya. Ini microgray meter kuadrat dan ini adalah H Dagger ini adalah mikrosievert meter kuadrat per megabecquerel jam ya. Ini. Nah, satu Curie itu ada kan ini ada Curie ada dalam satuan becquerel ini tadi. Ini satu Curie itu sama dengan ini 3,7 kali 10 pangkat 10 becquerel atau kalau kita kasih mega 10 pangkat 6 ya. Jadi ini menjadi mega becquerel ini menjadi tinggal 4 ya. Nah, misalnya ada contoh soal di sini. Diketahui sumber radiasi IR 192 ya dengan aktivitas 50 Curie. Faktor gammanya 0,48 Rm kuadrat Curie jam ya. Berapa laju dosis pada jarak
1 meter dan 5 meter dari radiasi tersebut. Nah, laju dosis tentunya kita ingat ini adalah faktor gamma dikalikan A dibagi R kuadrat. Nah, ini faktor gammanya itu 0,48, kemudian tinggal kita kali A-nya, ya, A-nya adalah 50 Curie, kemudian nanti kita bagi jaraknya 1 meter, maka Anda akan dapatkan, jadi ini tinggal dimasukin ke rumus ini aja. Nah, yang ini, ya kan, gamma A per R kuadrat. R kuadrat kan 21 ya. Kemudian gammanya tadi dimasukkan. Nah, faktor gammanya ini tinggal dimasukkan 50 Curie. Nah, Anda dapat ini 24 rongsen per jam. Atau kalau dibuat ke mili, ini menjadi 24.000 mili ya, mili rongsen per jam. Nah, pada jarak 15, mesti lebih kecil lagi Anda lihat ya. Karena 1 meter, kemudian di 15, dia laju paparannya berbanding terbalik dengan R kuadrat. Kalau Anda lihat. Ya, berbanding terbalik dengan R kuadrat. Semakin jauh itu akan kuadrat kalinya lebih rendah. Nah, jadi ini Anda lihat asalnya di 1 meter itu 24 rongsen per jam. Kalau pada jarak 15 meter itu tinggal 0,1 rongsen per jam. Pada jarak 30 meter mesti lebih kecil lagi, atau 1 kilo itu lebih kecil lagi gitu ya. Ya semakin dekat ke sumber, intinya dia laju paparannya akan semakin besar, ya kan gitu. Nah, kemudian laju dosis ekivalennya gimana? Nah, untuk menghitung laju dosis ekivalen tentunya kita masukkan ke sini kan, ke persamaan ini. Jadi A kali H per R kuadrat. H itu adalah laju dosisnya, konstanta laju dosis ya, satuannya mikrosievert. Jadi AH per R kuadrat, kemudian H-nya dalam konstanta laju dosis mikrosievert. Nah, di sini ada, jadi ini adalah H-ster ya kan. Gitu. Jadi untuk IR 192 itu H-nya itu adalah 0,139. Ya tinggal dimasukin aja, jadi A kali ini, jadi satuannya ini. Ya. Nah, pada jarak 15, ya tentunya juga begitu. Dia akan lebih kecil lagi ya. Jadi kalau kita lihat, nah kan, jadi dia semakin kecil lagi kuadrat. Gitu. Oke, nah ringkasannya bahwa kalau Anda perhatikan tuh, ya Anda bisa lah itu untuk, karena Anda sudah belajar dengan Bu Paul Luppi kan kemarin tentang itu besar-besaran itu, jadi tidak akan asing. Jadi kesimpulannya paparan adalah kemampuan radiasi gamma dan atau sinar X untuk menimbulkan ionisasi di udara ya. Satuannya rongsen dan atau kolom per kilogram. Kemudian dosis serap ini berlaku untuk semua jenis radiasi dan semua medium. Nah, dosis serap didefinisikan sebagai energi rata yang diserap oleh bahan persatuan massa bahan. Satuannya rad atau dan joule per kilogram atau Gray. Nah, dosis ekivalen itu memperhitungkan efek radiasi sebagai akibat dari jenis radiasi yang berbeda. Nah, yaitu dengan memasukkan faktor bobot radiasi. Nah, untuk radiasi gamma maupun sinar X nilai W-nya adalah 1. Nah, ini satuannya adalah ekivalen, dosis ekivalen itu adalah rem dan juga Seyfert. Nah, kemudian untuk dosis efektif, ini juga selain memperhitungkan faktor bobot radiasi, juga memperhitungkan faktor bobot organ jaringan tubuh ya. Yaitu tingkat kepekaan organ terhadap efek stokastik. Satuannya rem atau Seyfert. Gitu. Oke, ini contoh-contoh latihan aja. Nanti Anda bisa kerjakan. Nah, kemudian bab 3-nya ini terkait dengan alat ukur radiasi ya. Nah, jadi sifat radiasi tidak dapat dideteksi panca indera maka dan juga dapat menembus materi sehingga untuk mengukurnya Anda perlu alat ukur radiasi. Nah, alat ukur radiasi yaitu untuk mendeteksi dan mengukur radiasi. Nah, yang diukur itu apa? Ya, yang diukur adalah intensitas sama dosisnya kan. Nah, jadi terdiri dari ada disebut dengan dosimeter per ruangan, ada monitor area. Nah, peralatan ini
ya, yang saya buat jadi soal apa namanya soal UAS ya. Anda harus pernah minimal menggunakan, maka nanti Anda bukan saya paksa, tapi memang untuk bisa mengerjakan ujian saya, Anda harus ke lab untuk melihat alatnya, kemudian cara menggunakannya, sehingga bagaimana cara menggunakannya, kemudian cara mengukurnya, Anda harus belajar itu, sehingga itu untuk bisa menjawab soal ujian itu ya, seperti itu. Nah, kenapa saya paksa? Karena dari yang dulu-dulu juga begitu, setelah lulus terus nggak datang ke lab lagi untuk melihat. Ya. Nanti ya kayak biar Anda lebih tahu lah tentang peralatannya seperti apa. Dan ya kita masih terbatas juga ya pada digital apa namanya dosimeter ya. Nah, dosimeter perorangan ini mengukur dosis radiasi secara akumulasi ya, harus selalu dipakai oleh setiap pekerja radiasi pada saat berada di medan radiasi. Jadi kalau teman-teman Bapeten itu kemana-mana mesti bawa pen dosimeter ya, sehingga ketika dia mau menginfek apa namanya misalnya visit ke salah satu lab, nah maka dia biasanya langsung ready untuk melihat mengukur apa namanya berapa dosis situ, sehingga dia bisa membuat keputusan tentunya ya. Nah, jadi jenis dosimeter itu, dosimeter saku itu ada namanya pendos, ada pocket dosimeter ya. Tapi kalau saya lihat di Tokopedia cukup mahal-mahal ya, harganya jutaan ya, 28 juta, wah mahal sekali. Tapi kalau Anda lihat di AliExpress itu di bawah 1 juta ya. Untuk yang ya mungkin agak beda, tapi maksud saya hampir mirip lah untuk. Jadi nggak tahu di AliExpress itu harganya kira 900, ada yang 600 ya. Tapi kalau di Tokopedia itu jutaan. Jadi ada dosi saku, kemudian ada film bed ya, kemudian ada dosimeter thermoluminescence ya gitu atau TDL. Ya, dosimeter saku itu biasanya apa namanya dia kayak semacam menggunakan Geiger-Müller ya. Jadi ada tabung, ada gasnya, kemudian ada 2 elektroda, sehingga nanti ketika ada apa namanya radiasi yang itu bisa mengionkan, itu bisa membuat jarum kursnya itu berubah ya gitu. Nah, jadi ini adalah dalam pemakaian dikenal dengan proses ionisasi ya. Jadi ketika ini ada sumber radiasi, kemudian ini ada gas. Gas di sini biasanya kalau dalam Geiger-Müller itu kan bisa argon atau helium gitu ya. Nah, sehingga ketika dia bisa mengionisasi atom sekitar itu, ini jarumnya akan menyimpang ya. Dia akan ada beda potensial di situ. Dan kemudian diukur dikonversi ke dosis. Nah, karakteristiknya bisa dibaca langsung, sifat akumulasi kurang baik ya, dan kurang teliti memang ya. Jadi walaupun kadang-kadang memang kurang sensitif juga. Nah, kemudian ada dosimeter saku ya. Jadi ini juga sifat detektor semikonduktor. Gitu. Ada yang disebut dengan film bed ya, atau apa ya itu namanya. Ya, ini detektor film dan holder ya, jadi kayak semacam ada isi kartu ya, kayak kartu gitu kan. Dan apa namanya di sini biasanya dia hanya sekali pakai, karena nanti ada apa warna hitam kayak semacam inilah film bed ya. Jadi ada sumber radiasi, kemudian di sini ada film bednya. Di sini nanti kalau ketika semakin banyak terpapar, maka dia akan semakin hitam ya. Jadi semakin kuat paparannya, semakin kuat hitamnya dia. Nah, cuman dengan film ini tidak bisa mengukur langsung, paling hanya kualitatif ya. Gitu. Nah, jadi alat ukur dosimeter itu tingkat kehitamannya sebanding dengan dosis radiasi. Namun dia ada film beige itu tadi kurvanya ya, jadi 10 milirem, kemudian ini naik ya. Kemudian ini adalah dosis radial, dosis radiasinya ya di sini. Nah, ini tingkat kehitamannya, jadi semakin dosisnya tinggi semakin hitam. Oke, jadi detektor film yang belum diproses itu rentan
berpengaruh memang. Jadi dan pembacaannya itu biasanya tidak bisa sembarang orang, ini harus dikirim ke ya mungkin ke institusi kayak kalau di kita di Batan gitu ya. Nah, ini tapi tadi film ini juga kalau lama tidak dibaca atau dianalisis makanya rentan apa namanya dipengaruhi oleh kelembaban ya gitu. Jadi sifatnya akumulasi ya dari dosimeter 1. Nah, kemudian yang berikutnya adalah TDL ya. Jadi ini bahan kristal anorganik yaitu CaSO4 dan LiF ya, lithium. Nah, ini proses eksitasinya di sini tapi nanti karakteristiknya lebih teliti dan dapat digunakan dibanding dengan yang tadi sebelumnya ya. Nah, jadi ada karakteristik dosimeter ya. Jadi mulai dari dosimeter saku, kemudian karakternya seperti apa, kemudian film bead itu film apa, dan TDL itu seperti apa. Nah, kemudian berikutnya adalah monitor area. Jadi mengukur laju dosis radiasi pada suatu lokasi pekerjaan radiasi ya. Ini perlu memperkirakan dosis dan waktu tertentu. Jadi bersifatnya bisa menetap atau portable ya. Jadi monitor area ini survei meter namanya ya. Itu memberikan hasil pengukuran secara langsung pada saat melakukan pengukuran. Ini terdiri dari detektor dan peralatan penunjangnya. Nah, jadi langkah sebelum memakai survei meter itu periksa sertifikat kalibrasinya. Apakah masa apa namanya masa berlaku kalibrasinya juga, kemudian faktor kalibrasinya gitu. Jadi mereka sangat hati-hati sekali ya dan sangat saklek. Jadi kalau masa habis misalnya masa kali izinnya itu juga kita beberapa bulan sebelumnya sudah diingatkan. Sehingga kalau habis waktunya terus apa namanya belum kita perpanjang sudah kita akan kena apa namanya itu penalti ya untuk perpanjangan berikutnya. Ini ada periksa baterainya, kemudian juga pembacaan dan sebagainya. Ini sertifikatnya, ini baterainya ya, contoh-contoh baterai. Nah, dalam melakukan pengukuran nilai yang ditampilkan alat ukur itu harus dikalibrasi. Jadi selalu alat ukur, apalagi itu alat ukur radiasi ya, tidak bisa sembarangan, tetap harus dikalibrasi dengan peralatan yang memang dianggap standar. Biasanya yang punya batan atau bapeten gitu. Sehingga di sini laju dosisnya itu sebanding dengan faktor kalibrasi dikalikan laju dosis terukur ya. Jadi terukur, jadi tinggal dikalikan faktor kalibrasi. Oke, nah jadi kesimpulan radiasi pengion itu memiliki sifat yang khas ya, yang itu tidak dapat dirasakan secara langsung oleh panca indera. Nah, alat ukur proteksi radiasi terdiri dari dosimeter peruangan dan monitor area. Nah, dosimeter peruangan banyak digunakan adalah dosimeter saku analog dan digital, kemudian ada dosimeter film, kemudian serta dosimeter thermoluminescence ya, atau TDL. Nah, dosimeter saku itu harus selalu dikalibrasi ya. Nah, dosimeter film dan TDL dievaluasi lembaga yang terakreditasi gitu. Nah, monitor area portable yang biasa digunakan untuk radiografi industri ini adalah survei meter namanya. Nah, kemudian ada langkah penting ya dalam apa namanya menggunakan survei meter, kemudian juga faktor kalibrasi ini sebanding dengan laju dosis sebenarnya ya seperti itu. Oke, ini latihan juga bisa Anda kerjakan. Oke, itu mungkin dari saya ya. Silahkan sekarang presentasi untuk kelompok pertama. Atau mau ada yang tanya dulu silakan. Halo yang kelompok pertama. Ya, Pak. Ya, silakan Mas. Oh, belum saya ya, coba saya buat co-host Anda. Oke, silakan. Sudah. Kosnya Mas Haryo, Wahyu Haryo. Siapa? Yang mau itu Wahyu Haryo. Wahyu Haryo, mana ya? Oh iya ini ya. Oke.
Wahyu Haryo. Oke, silakan Mas Wahyu. Suaranya belum terdengar, Mas. Oke, Pak. Sebentar, Ya. apakah sudah masuk, Pak? Sudah, ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Wahyu Haryo dari kelompok 1. Di kelompok 1 ini kami beranggotakan ada Safira dan Nike, terus saya sendiri, terus ada Zafira dan juga Aldi. Nah, Lanjut. oke, mungkin untuk latar belakang, silakan Mbak Nike. Mohon maaf, saya yang bahas latar belakang ya. Oke, untuk pada jurnal ini, yaitu Japan Health Physics Society, itu mengenai pedoman yang dikeluarkan oleh Japan Health Physics Society, di mana pedoman ini membahas mengenai pemantauan dosis radiasi pada suatu lensa, penggunaan lensa mata. Nah, pedoman ini kenapa diwujudkan atau diterbitkan dilatar belakangi pada aturan baru dari ICRP, di mana hal tersebut pada bulan Juli 2017 sampai Februari 2018 melalui Subkomite Radiation Council of Japan itu menerbitkan laporan mengenai batas dosis lensa dalam konteks peraturan Jepang terkait proteksi radiasi untuk pekerja radiasi. Yang slide tadi, Mas. Oke. Balik lagi ke awal. Nah, selanjutnya pada bulan Desember 2018, Kementerian Kesehatan, Ministry of Health, Labor, and Welfare, disingkat MLW, itu mengadopsi aturan yang tadi yang diterbitkan oleh laporan yang diterbitkan oleh Dewan Radiation Council of Japan, sehingga ada aturan tambahan sebelum menindaklanjuti, karena untuk beberapa pekerja radiasi di bidang klinik atau bidang kedokteran kesehatan medis itu dalam jangka waktu 5 tahun itu ada yang melebihi 100 milisievert. Nah, oleh karena itu ada beberapa aturan tambahan di mana batas dosis untuk lensa untuk dokter bekerja di bidang medis ini 60 milisievert selama 3 tahun dan 50 milisievert per tahun hingga Maret 2023. Nah, setelah April 2023 ini aturannya kembali ke aturan awal, yaitu totalnya 100 milisievert dalam jangka waktu 5 tahun. Terus ada beberapa aturan tambahan lagi, dosis ekuivalen atau setara untuk lensa yang direvisi dari 150 milisievert per tahun menjadi 100 milisievert
lebih untuk tahun dan 50 milisievert per tahun. Terus untuk dosis ekuivalen pribadi, ini XP33 itu menandakan tingkat kedalaman radiasi sebesar 3 mm. Itu ditambahkan ke kuantitas operasional pada saat ini untuk pemantauan dosis lensa. Terus ekuivalen dosis pribadi, terus ada juga untuk dosimeter yang untuk mengukur dosis ekuivalen di kedalaman 10 cm 10 mm atau 1 cm, terus juga ada di 0,07 mm. Selanjutnya, terus ada beberapa aturan tambahan lagi mengenai pengukuran dan besaran operasional di bawah peraturan dan revisi sebelumnya untuk meletakkan dosimeter. Nah, mungkin ini bisa di slide saja Mas Arya biar lebih terlihat, soalnya kalau di sini nggak terlalu terlihat. Nah, di sini ada 4 jenis dosimeter. Yang pertama itu personal dosimeter untuk XP 10 mm dan 0,07 mm. Terus juga ada personal dosimeter digunakan di bawah apron atau pelindung protektif gitu. Terus ada juga mengenai personal dosimeter yang untuk keadaan yang ekstrim. Terus ada juga tambahannya yaitu personal dosimeter untuk bagian lensa yang nanti itu menjadi fokus di pembahasan jurnal ini. Terus itu ada beberapa peletakannya, bisa dilihat di gambar yang di bagian uniform atau paparan radiasi seragam untuk basic terang region atau wilayah batang tubuh dasar, yaitu antara chest itu dada, dan waist itu pinggang. Terus untuk non-uniform itu ditambah dengan posisi dosis maksimum, itu karena ada penambahan apron protektif itu, peletakannya di samping bahu sama di bagian dada untuk jenis apron yang di bawah pinggang. Terus ada dalam keadaan sangat ekstrim, itu ditambah lagi dengan posisi untuk keadaan ekstrim, yaitu di personal dosimeternya diletakkan di bagian tangan. Terus untuk tambahannya, revisinya itu di bagian lensa itu ada personal dosimeter dekat mata ya, tapi secara pasti letaknya belum tahu, tapi dari yang dilihat dari gambarnya itu di dekat mata, ada tambahannya di situ untuk pemantauan radiasi di dosis di lensa. Next. Terus akhirnya MHLW tadi itu mengaplikasikan beberapa aturan tadi, sehingga meminta JHPS atau Japan Health Physics Society yang nantinya bekerja sama dengan Radiation Safety Research Promotion Fund dan Nuclear Regulation Authority (NRA) itu menyiapkan pedoman atau guideline pemantauan radiasi untuk lensa yang terkait dengan semua bidang dan proteksi radiasi di sektor medis bekerjasama dengan sivitas akademika terkait di bawah dana NRA. Dan akhirnya pada Juli 2020 pedoman guideline JHPS ini tentang pemantauan radiasi diterbitkan dalam bahasa Jepang. Selanjutnya. Iya, pada bagian metode ini akan menjelaskan bagaimana susunan dari pedoman yang akan dibuat. Jadi pedoman pemantauan dosis radiasi untuk lensa mata ini disusun atas 3 bagian, yaitu teks utama, penjelasan, dan contoh. Pada teks utama ada 2 hal yang dibahas, yaitu ruang lingkup aplikasi, di mana pedoman ini akan diterapkan untuk memantau lensa mata pekerja radiasi pada situasi paparan yang direncanakan, dan juga paparan foton, elektron di atas 700 kilo elektron volt, dan neutron. Kemudian
panduan pemantauan dosis yang terdiri dari 2 langkah utama, yaitu pertama, metode pemantauan dosis untuk lensa harus dibedakan menjadi 2 pola, tergantung pada paparan seragamnya atau uniform exposure. Yang kedua, metode pemantauan ditentukan oleh apakah dosis ke lensa itu sudah mendekati atau melebihi kriteria manajemen untuk tiap jenis paparannya. Nah, kriteria manajemen ini ditetapkan pada nilai konservatif di bawah batas dosis yang itu diputuskan oleh employer atau manajer dosis radiasi pada setiap fasilitas. Slide selanjutnya. Ya, bagian kedua adalah bagian penjelasan. Ada 3 bagian dalam ini. Yang pertama objektif, yaitu panduan ini adalah untuk menjadi pelengkap dari manual pengukuran dan estimasi dosis eksposi yang sudah ada. Pelengkap ini diadakan karena adanya revisi untuk batas dosis lensa dan juga tambahan mengenai jumlah operasional dan area pengukuran untuk estimasi dosis lensa dari publikasi ICRP ke-60 yang sebelumnya sudah dijelaskan ya di bagian latar belakang. Kemudian ruang lingkup aplikasinya untuk pemantauan radiasi dalam situasi darurat dan juga paparan yang sudah ada itu belum termasuk dalam ruang lingkup aplikasi dari pedoman sebelumnya. Namun untuk konsep dasar pengukuran dosis lensa ini diharapkan akan membantu dalam situasi paparan seperti itu. Selanjutnya. Ya, bagian ketiga ini berisi metode pemantauan untuk dosis ekuivalen lensa. Jadi ada konsep dasar, kemudian jenis radiasi yang ditetapkan, kemudian pemantauan tingkat dosis yang diinginkan di daerah mata atau lensa mata, kemudian ada pencatatan dosis ekuivalen ke lensa mata, lalu daerah pemantauan untuk memperkirakan dosis ekuivalennya, kemudian kuantitas operasional yang digunakan untuk memperkirakan dosis pada lensa, dan juga metodologi yang digunakan untuk menilai apakah dosis ekuivalen pada lensa ini sudah mendekati atau melebihi kriteria manajemen yang ditetapkan. Selanjutnya. Kemudian pada bagian ketiga ini diberikan contoh spesifik. Nah, contoh spesifik ini disajikan dalam bentuk kasus-kasus, yaitu bentuknya 26 pertanyaan beserta jawabannya. Nah, diharapkan kasus-kasus yang disajikan ini jika menyerupai kasus yang dialami dapat membantu dalam hal penanganan. Jadi seperti frequently asked questions gitu ya, FAQ. Nah, contohnya adalah penilaian dan kriteria manajemen dalam berbagai situasi paparan, kemudian optimalisasi proteksi radiasi untuk lensa, dosimeter pribadi yang tersedia untuk lensa, dan sebagainya. Selanjutnya. Ya, pertanyaannya seperti ini ya, ada 26, kemudian sudah beserta jawabannya untuk membantu dalam menangani berbagai kondisi. Lalu berikutnya. Ya, kemudian ini adalah diagram alur untuk kriteria pemantauan dosis untuk lensa mata. Jadi masing-masing kasus akan melalui langkah-langkah dalam diagram alur ini agar bisa menentukan bagaimana cara pemantauan dosis yang tepat untuk tiap kasus. Ya. Baik, selanjutnya untuk hasil dan pembahasan sendiri itu terdiri dari 2 bahasan. Yang pertama mengenai penilaian situasi paparan. Pedoman yang sudah direvisi tadi itu nilai paparannya akan berbeda karena nilai batas dosis ekuivalen untuk lensa sama dengan batas nilai dosis efektifnya, sehingga direkomendasikan beberapa metode, yaitu pemakaian tambahan dosimeter ketika dosis maksimum lebih dari 3 kali dosis diukur di daerah bagian dasar, dada, atau pinggang. Kemudian beberapa dosimeter pribadi dilampirkan ketika rasio dosis hanya 2, dan kriteria penilaian situasi paparan adalah 1,5 sampai 2. Kemudian untuk kriteria manajemennya, terdapat penetapan ke nilai konservatif di bawah batas dosis dan diputuskan oleh pekerja dosis radiasi di setiap fasilitas, serta pedoman harus memberikan konsep dan contoh referensi untuk kriteria pengelolaan dosis lensa. Next.
Kemudian ini untuk manajemen kriterianya dari berbagai organisasi, salah satunya IAEA dan lainnya. Kemudian kesimpulannya Untuk yaitu, kesimpulan itu, silakan Mas Haryo. oke, terima kasih Mbak Safira. Untuk kesimpulan itu sendiri, dalam pedoman dalam pemantauan dosis lensa yang dikembangkan itu didasarkan dari standar dan pedoman internasional, terus peraturan nasional yang baru dan juga yang lama, dan serta hasil penelitian itu sendiri. Nah, untuk jumlah operasional dan daerah pengukuran, untuk estimasi dosis lensanya itu klarifikasi oleh para ahli. Mungkin itu saja dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, baik. Terima kasih, Mas dan Mbak kelompok 1 ya. Ya, kalau kita perhatikan memang apa namanya sangat sekali ya, dinamis sekali terkait apa itu namanya aturan ya, aturan dalam dosis ini terkait dengan dosis lensa di bawah lensa ya untuk pengukur radiasi. Atau saya kalau yang coba Anda baca yang di peraturan apa tuh namanya ban Bapeten itu udah ada belum ya di kita, saya kurang tahu. Coba nanti Anda baca juga, barangkali ya di kita juga mestinya ngikutin ya. Artinya tidak, artinya harus selalu ada tambahan ya, apa namanya aturan untuk ini untuk keselamatan pekerja sebetulnya. Karena di kita juga sekarang sudah mulai banyak ya, rumah sakit juga menerapkan apa namanya X-ray dan sebagainya lah. Sudah hampir banyak sekarang ya. Oke, ini waktunya untuk berdiskusi. Ada yang ingin didiskusikan? Yang kelompok lain? Nah, maksud saya kan dengan salah satu kelompok itu membaca satu paper itu kita semua itu bisa bisa mengikuti gitu ya. Bisa mengikuti sih apa sih sebetulnya di bidang proteksi radiasi ini keterkinian. Karena ini kan tahun 2022. Artinya ini yang baru gitu kan. Artinya isu baru di Jepang nih terkait dosimeter di lens ya, di lensa lensa mata kita ya gitu. Nah, saya nggak tahu apakah Bapeten sudah mengeluarkan aturan ini atau belum. Tapi setahu saya yang tahun 2020 belum ada. Mungkin ketua Bapetennya baru mungkin akan muncul lagi. Ada lagi yang ingin disampaikan? Yang kelompok 1? Mungkin sudah cukup, Pak. Sudah cukup, oke. Terima kasih. Oke, ya baik. Kalau memang sudah cukup, berarti kuliah kita tolong Anda stop share screen-nya ya. Baik, Pak. Oke, saya anukan lagi absennya. Oke, sambil apa namanya yang belum absen silakan absen. Kuliah kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalau yang belum absen, silakan untuk absen. Sudah semua ini? Masih ada ya. Maaf Pak, belum saya Pak. Ya, oh gitu. Kalau memang tidak bisa nggak apa-apa. Anda catat aja di ya.
Kalau yang galat gitu nggak apa-apa, nanti asal Anda nyatet aja. Pak Bayu